Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Swendra. Kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai langkah-langkah dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya semua teman-teman di sini pasti sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila dan apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun di sini saya ingin memberikan penguatan sekali lagi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana sih langkah-langkah dari penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila supaya kita tidak melenceng. Mungkin kemarin-kemarin ada yang kurang tahapannya, kemudian supaya tidak berlarut-larut itu terjadi, maka kita perlu melakukan penguatan sekali lagi tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, baiklah, kita akan mulai penjelasannya tentang langkah-langkah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada langkah pertama, yaitu kita harus memastikan bahwa semua orang dalam ekosistem kita itu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja yang perlu dipahami di sini? Nah, yang perlu dipahami adalah tentang profil pelajar Pancasila, kemudian mengapa kita perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana sih gambaran pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dan apa manfaatnya. Itu harus diketahui oleh semua pihak di dalam ekosistem pendidikan, baik itu siswa, orang tua, mitra pendidik, kepala sekolah. Semua orang harus mengetahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jika semuanya sudah memahami, barulah kita boleh ke tahap selanjutnya. Nah, mengapa kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa semua orang harus memahami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Nah, alasannya sudah jelas, supaya tidak terjadi miskonsepsi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, nah jika sudah terjadi miskonsepsi, tentu saja arah dari penerapan proyek ini akan berubah. Ya, banyak orang hanya fokus pada hasil. Banyak orang berpikir bahwa pameran hasil karya yang megah dan wah itu adalah proyek yang paling bagus seperti itu. Jadi hal-hal tersebut adalah bentuk-bentuk dari uh, kemiskonsepsian kita terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah sebabnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa setiap individu di ekosistem satuan pendidikan tersebut harus memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu barulah kita meluncur ke langkah yang kedua, yaitu menyiapkan ekosistem di sekolah. Nah, tujuan dari menyiapkan ekosistem sekolah adalah tentu saja membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, nah ingat ya, tujuan dari menyiapkan ekosistem sekolah adalah supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu support ya terhadap proyek tersebut. Jangan sampai ada yang satu nih melenceng, dia anti, oh saya nggak mau ini buka tidak seperti orang belajar, ya seperti itu misalnya. Berarti satu orang tersebut tidak mendukung proyek tersebut. Nah, jadi tugas kita atau
kepala sekolah atau siapapun yang menjadi penggerak di sekolah tersebut harus ya bersama-sama dengan yang lainnya meluruskan hal-hal yang seperti itu. Nah, hal yang seperti itu terjadi kembali ke langkah satu, yang mungkin karena yang bersangkutan kurang memahami tentang proyek ini seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke menyiapkan ekosistem sekolah. Ya, tujuannya adalah membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek ini. Ya, semua orang harus mendukung karena semua orang pasti tahu dampak positif dari proyek ini jika mereka benar-benar memahami proyek ini. Kemudian tujuan yang kedua, mengapa kita perlu menyiapkan ekosistem sekolah kita, yaitu agar semua orang mengetahui peran mereka. Ini kita mau ngadain proyek ya, terus setiap orang tuh harus tahu perannya supaya kegiatan ini berjalan dan efektif ya untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, itu dia tahap menyiapkan ekosistem sekolah. Selanjutnya, jika tahapan ini sudah berhasil dilakukan, barulah kita menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini pastinya kita harus menyiapkan alur dari perencanaan proyek tersebut. Ya, seperti apa sih alurnya nanti? Mungkin lebih ke sintaks dari proyek tersebut. Dari mana kita memperoleh sintaks tersebut? Kita bisa pakai sintaks-sintaks yang sudah ada, dan kita juga bisa mengkaji sintaks-sintaks yang sudah ada, apakah sintaks tersebut sesuai dengan satuan pendidikan atau tidak. Nah, kemudian kita harus mengatur alokasi waktu, kemudian dimensi apa yang akan kita perkuat melalui proyek ini. Kemudian yang paling penting adalah membentuk tim fasilitator proyek. Nah, ini kan semua orang sudah mengetahui perannya. Nah, ketika semua orang mengetahui perannya, tentu saja ketika membuat tim fasilitator proyek itu akan lebih mudah. Nah, selanjutnya yang perlu ada dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Apa sih maksudnya mengidentifikasi tahapan kesiapan? Nah, itu nanti ada penjelasannya. Itu intinya ada 3 ya, bentuk kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau boleh saya menggeser-geser slide-nya, yang dimaksud dengan kesiapan dari satuan pendidikan itu ada ini ya. Bentar. Ini dia. Ada tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Nah, di sini kalau tahap awal satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Kemudian satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Kemudian ada tahap berkembang, itu satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Kemudian satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar dalam mewujudkan proyek ini. Kemudian tahap lanjutan adalah di mana satuan pendidikan itu sudah memiliki ya pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh seluruh pendidik. Kemudian satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra.
Dan yang perlu diketahui tentang kesiapan satuan pendidikan di tahap awal. Nah, untuk tahap awal itu biasanya satuan pendidikan yang menentukan tema, kemudian topiknya juga. Kemudian pada tahap berkembang, tema masih ditentukan eh, oleh satuan pendidikan, sementara topiknya ditentukan oleh kelas masing-masing. Kemudian pada tahap lanjutan, tema masih ditentukan oleh satuan pendidikan, namun topiknya dipilih oleh siswa berdasarkan isu-isu yang ada pada saat itu. Seperti itu gambaran ringkasnya. Nanti saya akan membuatkan penjelasan khusus mengenai kesiapan dari satuan pendidikan terhadap penerapan P5 ini. Baik, kita kembali lagi ke langkah-langkah penerapan proyek P5 ini. Baiklah, tadi kita di langkah yang ketiga ya, teman-teman. Nah, yaitu tentang mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada tahap ini kita juga harus menentukan dimensi dan tema daripada proyek. Nah, bagaimana cara kita menentukan dimensi? Bagaimana cara kita menentukan tema? Nah, untuk dimensi yang dimaksud adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya. Ayo sebutkan, ayo coba ingat, jangan sampai lupa. Kemudian untuk tema itu disesuaikan. Kalau TK atau PAUD maksudnya temanya apa aja yang ada di sana. SD beda lagi, kemudian menengah beda lagi, seperti itu. Nah, silakan dipilih. Nah, cara memilihnya adalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu. Apa sih yang belum kuat dari satuan pendidikan kita? Apa sih yang belum kuat dari anak didik kita? Itu bisa kita lihat dari rapor pendidikan, bisa dilihat dari analisis konteks atau observasi yang kita lakukan sehari-hari di satuan pendidikan. Kemudian temanya pun sama, dilakukan berdasarkan kebutuhan. Nah, kenapa harus berdasarkan kebutuhan? Supaya proyek kita tidak sia-sia. Jika murid kita sudah kuat dalam satu dimensi, ya, maka kita bisa bukan tidak perlu lagi melakukan penguatan di sana, tetapi kita utamakan bagi dimensi-dimensi yang masih kurang, seperti itu. Nah, jika dimensi dan tema sudah ditentukan, jangan lupa kita juga cari elemennya yang ingin ditingkatkan. Kemudian setelah itu kita mulai menyusun modul proyek ya. Nah, kemudian merancang alur aktivitasnya dan bagaimana asesmen dari proyek tersebut. Nah, setelah semuanya siap ya, modulnya sudah jadi, barulah kita let's go ya ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang keempat, yaitu mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini kita mulai nih menjalankan proyek perencanaan kita ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah mengawali kegiatan proyek, yaitu dalam merencanakan proyek itu ada langkah-langkah yang biasanya kita lakukan, yaitu misalnya nih yang paling dasar yang biasa dilakukan dalam penerapan sebuah proyek itu yaitu mengenalkan, yaitu siswa dikenalkan tentang konten-konten atau konsep-konsep yang berhubungan dengan proyek ini, supaya mereka istilahnya tidak buta dengan apa yang mereka lakukan nanti, seperti itu. Jadi mereka diberikan konsep-konsep pengetahuan yang berkaitan dengan proyek yang akan mereka lakukan, seperti itu. Nah, setelah mereka dikenalkan dengan konsep melalui proses pengenalan, mereka dilanjutkan diajak ke tahap selanjutnya, yaitu
mengkontekstual ya. Jadi semua konsep itu dibawa ke dunia nyata dengan memberikan mereka berupa isu, kemudian mungkin contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata mereka seperti itu. Jadi mereka akan membuat mensinkronisasi ya apa yang mereka dapatkan pada tahap pengenalan dengan dunia nyata mereka, mencocokkan, oh ternyata ada keterkaitan nih, gitu seperti itu. Kemudian setelah itu barulah mereka ke tahap selanjutnya, ke tahap aksi, di mana mereka mulai mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka lihat. Seperti itu ya. Diharapkan ya mitra-mitra yang kita cari dalam penerapan proyek D5 ini itu besar campur tangannya sepanjang proses ini, proses pembelajaran dari proyek ini ya, utamanya di situ. Jadi mitra-mitra itu dimasukkan ke setiap tahapan dari kegiatan proyek itu, dari setiap sintak proyek itu, bukan dimasukkan hanya di pameran saja gitu. Itu yang banyak kesalahan yang saya lihat di lapangan. Banyak sekolah yang berbondong-bondong mencari mitra hanya untuk mewujudkan pameran yang megah seperti itu. Tetapi untuk tahapan yang lain, di sintaks yang lain, di bagian yang lain, di pembelajarannya, itu malah tidak ada campur tangan orang lain. Nah, misalnya sebuah sekolah ingin membuat proyek membuat pupuk kompos gitu misalnya. Nah, mitra di sini adalah mungkin pengusaha pupuk kompos gitu, sebagai narasumber mereka ketika mereka diajak pengenalan atau kontekstualisasi, atau ketika mereka sedang melakukan tindakan aksi untuk proses pembuatan pupuk kompos gitu misalnya. Nah, seharusnya seperti itu, melibatkan mitra, bukan mitra itu dilibatkan hanya untuk dicari materinya, keuntungannya bagi istilahnya mitra itu dianggap sebagai sponsor untuk mewujudkan acara yang megah gitu. Kita harapannya tidak seperti itu. Tapi mitra itu sesungguhnya bukan salah, tetapi seharusnya mitra itu dilibatkan untuk proses pembelajaran mereka, sehingga mitra itu lebih bermanfaat bagi siswa, bukan bagi citra sekolah gitu, bagi citra pameran yang ingin dibuat seperti itu. Baik, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penerapan proyek profil pelajar Pancasila yaitu tentu saja mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang perlu disiapkan adalah mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Kemudian menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu maksudnya, pendokumentasian dan laporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita perlu menyiapkan rubrik. Nah, untuk
penjelasan mengenai rubrik itu nanti saya akan buat khusus videonya, karena tentunya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, setelah pendokumentasian, barulah kita ke tahap akhir, yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah kita mendokumentasikan, kita kan punya data gitu ya. Nah, dari data tersebut kita melakukan evaluasi terhadap proyek yang sudah kita lakukan. Nah, di sini dalam mengevaluasi ini tentu saja kita harus melibatkan pihak yang objektif ya. Dalam hal ini kita yang dimaksud adalah pengawas ya, pengawas sekolah yang akan membantu untuk mengevaluasi proyek yang sudah kita lakukan. Jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, ada kecenderungan subjektivitas itu akan muncul. Hal-hal yang seharusnya diperbaiki malah kita tutup-tutupi supaya apa yang kita lakukan berkesan baik itu. Nah, itulah sebabnya kita perlu orang dari luar sekolah kita ya, yang merupakan pemangku kepentingan juga di sekolah kita ya, untuk mengevaluasi dalam proyek P5 ini. Nah, dari hasil evaluasi tersebut maka akan muncul rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebutlah yang ditindaklanjuti ke depannya supaya P5 kita yang selanjutnya lebih efektif daripada sebelumnya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai langkah-langkah penerapan P5. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ada yang bisa kita pelajari gitu. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.